Selamat datang kembali di mata kuliah atau materi IT for Finance. Atau IT untuk konsentrasi manajemen keuangan. Kita sekarang ada di bab tentang IT as competitive advantage. Di dalam bab ini nanti kita akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang bagaimana begitu IT ini bisa digunakan untuk mengangkat atau leveraging keunggulan dari sebuah perusahaan. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan paham bahwa IT ini betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Di bagian pertama ini, kita akan berkenalan dulu dengan istilah competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Jadi, bagi Anda yang sudah pernah mempelajari manajemen strategi atau strategic management, itu pasti akan paham tentang competitive advantage seharusnya. Ya, tapi ini akan saya lakukan refresh ulang. Nantinya materi tentang IT untuk manajemen strategi akan dibahas di bab yang berbeda. Yang pertama adalah competitive strategy. Jadi competitive strategy ini strategi dari organisasi, bagaimana dia bisa melakukan kompetisi. An organizational strategy for how an organization will compete in its business. Bagaimana jika organisasi tersebut tidak berkompetisi sama sekali? Kalau dia tidak berkompetisi, maka dia bukan perusahaan. Sehingga ya buat apa punya strategi begitu? Ya, untuk apa dia berkompetisi? Memang tujuan utamanya tidak ada begitu untuk berkompetisi. Mungkin yayasan sosial atau apa begitu. Ya. Kemudian di sisi lain, misalnya gitu, ada yang mengklaim bahwa saya ini tidak punya pesaing sama sekali. Ya maka dia berkompetisi dengan dirinya sendiri, seharusnya begitu. Itu kompetitif strategi. Sedangkan competitive advantage itu adalah hal yang membedakan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dengan yang lain yang nantinya mampu menjadi senjata di dalam kompetisi tersebut. What set an organization apart, its distinctive edge. Jadi apa yang membedakan? Tidak ada satupun yang sama, persis ya. Jadi misalkan sama-sama memproduksi apa, misalnya mie instan begitu, pabrik mie instan, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian semuanya mengklaim sama. Yang satu kan sama Pak, sama-sama melakukan produksi mie instan kok. Rasanya juga sama yang diproduksi antara pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Tidak. Karena di situ nanti ada kemasan yang berbeda, jumlah produksi yang berbeda, strategi pemasaran yang berbeda. Kalaupun ada yang mengklaim rasanya sama, strategi pemasarannya beda, harganya pun beda. Kalaupun yang satu mengklaim rasanya sama, tapi karena dia milih segmen yang berbeda, ya maka harganya lebih murah misalnya, ya maka itu adalah competitive advantage-nya dari yang murah tadi. Sedangkan nanti di dalam bab ini kita akan membahas dari sisi penggunaan IT. Jadi lebih spesifik, bukan dari sisi marketing, bukan dari sisi
kemasan gitu ya. Tapi memang dari sisi penggunaan IT. Competitive advantage seharusnya meningkatkan profitability. A firm profitability is greater than the average profitability for all firm in its industry. Meskipun ya, jika satu organisasi atau satu perusahaan tadi memiliki satu competitive advantage yang sangat distinktif ya, sangat berbeda, itu sebenarnya belum tentu menjamin profitabilitasnya. Bisa jadi meskipun organisasi atau perusahaan tersebut memiliki competitive advantage yang baik, tapi mungkin karena pasarnya kecil, strategi pemasarannya juga kurang, maka dia tidak memiliki profit yang lebih besar. Atau manajemen yang buruk, nah itu bisa jadi begitu. Itu jika ditinjau mungkin dari sisi marketing. Tapi kalau kita menggunakan IT, ya nanti kita akan lebih fokus ke competitive advantage yang sumbernya dari internal. Sehingga profitabilitas tadi bisa menjadi leverage-nya atau daya ungkitnya. Sustain competitive advantage ini nanti yang akan kita bahas juga di belakang. Jadi competitive advantage yang baik itu yang sustain, yang keberlanjutan ya, berlanjut. Jadi tidak hanya misalnya kami lebih murah loh gitu dalam 1 tahun ini, tapi tahun depan dia tidak bisa mempertahankan harganya yang lebih murah tadi. Mungkin karena pengeluaran yang lebih banyak, mungkin karena biaya produksi yang meningkat, karena tidak adanya efisiensi di dalam perusahaan tersebut, sehingga dia hanya unggul dalam 1 tahun. Di tahun berikutnya dia gagal, nggak punya lagi competitive advantage atau berkurang. Nah itu juga tidak boleh, karena seharusnya nanti harus sustain atau berkelanjutan, atau kata lainnya berkesinambungan begitu. Dan ini nanti akan berpengaruh terhadap bisnis modelnya. Management model of how strategy will allow the company to gain competitive advantage and achieve superior profitability. Nah, nanti ini akan kita bahas di bab yang tersendiri ya, tentang strategi. Nah, khusus yang berkaitan dengan IT, karena mata kuliah kita atau materi ini tentang IT for Finance ya, maka kita melihat competitive advantage itu dari sudut pandang penggunaan IT. Dan karena ini bukan mata kuliah atau materi yang ruang lingkupnya di dalam sistem informasi atau teknik informatika, maka saya tidak membahas secara teknikal. Misalnya dari sisi server, dari sisi hardware, dari sisi jaringan, atau dari sisi penggunaan software, tidak. Tetapi dari efeknya, dari impactnya. Dan itu pun ditinjau dari sisi manajerial. Ya, itu yang perlu dicermati terlebih dulu ya. Jadi bagi Anda yang melihat video ini dan berasal dari ruang lingkup atau keilmuan sistem informasi atau teknik informatika, maka ini kita memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, different point of view. Ya, karena dari sisi IT yang berpengaruh terhadap manajemen. Fokus kita nanti yang pertama adalah bagaimana teknologi tadi, khususnya IT, entah itu dari sisi jaringan, server, penggunaan software, itu bisa mempermurah biaya, lower your cost structure. Nanti kita akan bahas itu, khususnya di efisiensi. Kemudian bagaimana teknologi tadi mampu untuk meningkatkan penghasilan.
increase revenue and market share. Misalnya dengan membuat website, membuat transaksi online, sehingga market share-nya bisa diperluas. Di belakang nanti kita juga akan membahas tentang unique value. Dan ini nanti juga akan dibahas lagi di bab tentang strategi. Yang keempat, create unprecedented return for investor or shareholder. Ya pasti kalau profitnya lebih besar, maka jika perusahaan itu memiliki investor yang banyak, yang majemuk, maka itu akan semakin meningkatkan penghasilan bagi mereka dan memancing untuk berinvestasi lebih banyak. Termasuk shareholder atau pemegang saham. Apalagi jika perusahaan itu merupakan perusahaan terbuka. Creating competitive advantage require creative, out of the box thinking. Jadi tidak bisa kita berpikir secara konvensional, tapi memang harus memikirkan yang lebih gitu ya. Itu kenapa banyak konsultan manajemen strategi yang memang tarifnya mahal, karena yang dihargai itu adalah out of the box thinking itu. Nanti kita akan bahas lagi ini di bab yang berikutnya. Dan yang terakhir untuk bagian ini, after competitive advantage has been created, it must be sustained or destroyed, and either invented or replaced with something before anyone has time to copy it and catch up to your lead. Nanti ini di bab strategi akan saya bahas lagi ya, terutama jika perusahaan atau organisasi tersebut memilih untuk menerapkan blue ocean. Jadi kalau kita sudah punya atau sudah memiliki competitive advantage, maka tadi yang sudah saya sebut harus berkelanjutan atau harus berkesinambungan. Dan pada satu saat tertentu nanti itu harus dihancurkan atau dikembangkan ulang, reinvented, or replace with something, atau diganti lagi before anyone has time to copy it. Sebelum pesaing kita itu melakukan copy, melakukan peniruan, melakukan imitasi, sehingga akhirnya kita nggak punya lagi competitive advantage. Sebagai contoh misalnya, saya sebut beberapa bank ya, yang dulu misalnya menjadi pelopor penggunaan ATM. Kita bisa lihat sendiri sekarang, ATM ya hampir semua bank, atau kalau saya sebut ya semua bank punya ATM. Entah itu mereka punya sendiri atau ATM bersama. Tapi yang paling penting bahwa kalau ada bank punya ATM, itu bukan sebuah competitive advantage. Kenapa? Karena semuanya sudah punya. Kecuali bank itu di ATM-nya punya keunggulan khusus. Saya contohkan lagi misalnya, beberapa bank dulu mempelopori bahwa ATM-nya itu mampu menerima setoran uang tunai. Itu competitive advantage dia begitu. Tapi sekarang hampir semua juga punya. Gagal lagi kan? Replace lagi. Ya, sampai ada beberapa ATM gitu yang bukan hanya mampu melakukan penerimaan setoran tunai, tapi juga mampu menarik uang tanpa kartu. Anda mungkin tahu beberapa bank tersebut, saya tidak menyebut. Ya, itu jadi competitive advantage mereka. Ada yang menggunakan QR code, ada yang menggunakan SMS, ya. Nah, itu competitive advantage. Jadi sustain. Kalau kita sudah di-copy orang, sudah diimitasi orang, ya harus ganti. Itu tadi yang saya contohkan, semuanya berhubungan dengan IT ya. Karena ATM itu memiliki sistem. Oke. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab tentang IT as competitive advantage. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.